Kembali bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa, seorang siswa SMK di Jember terluka parah akibat dibacok dan dianiaya oleh siswa lainnya. Nah, pemirsa, ini mirisnya lagi, peristiwa ini dipicu karena saling pandang di sebuah kafe hingga berlanjut dengan duel. Siswa SMK di Kecamatan Sumber Baru, Jember mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit akibat luka bacok di bagian perut. Korban alami luka parah dan langsung mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Peristiwa ini pun dipicu saling pandang di sebuah kafe hingga berujung dengan duel. Usai kejadian, polisi langsung menetapkan 3 tersangka, di mana 1 tersangka telah diamankan, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran. Saksi terkait dari kesalahpahaman saling lihat, saling pandang di salah satu kafe. Jadi yang mengakibatkan aksi saling tantang sehingga terjadi kejadian tersebut. Ada berapa tersangka yang diamankan? Untuk sementara setelah kita melakukan olah TKP, dilanjut dengan kita melakukan rekonstruksi dan pemeriksaan serta mengumpulkan alat bukti yang lainnya, kita sementara masih menetapkan 3 orang tersangka. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah update dari peristiwa penganiayaan sesama pelajar di Jember ini, pemirsa, kita langsung terhubung bersama dengan Kapolres Jember. Ada Bapak AKBP Heri Purnomo. Selamat pagi, Pak Heri. Terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi Ayus, Pak Heri. Baik, Pak. Ya, kita akan mengkonfirmasi terlebih dahulu, Pak, dari 3 tersangka ini kan baru 1 yang diamankan. Lalu bagaimana dengan kedua tersangka lainnya? Apakah masih dalam proses pengejaran dan apakah sudah ada informasi mengenai keberadaan mereka? Untuk aksi terbaru, jadi tadi malam kita sudah mengamankan 1 pelaku yang lain. Untuk 1 pelaku yang lain ini masih menjadi DPO ya. Jadi ada Pak Heri. 2 tersangka yang sudah diamankan oleh Polres Jember. Oke. Ya. Baik, Pak Heri, ini kan dipicu duel ini karena saling pandang. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada kami pandangan seperti apa Bapak hingga akhirnya memicu duel seperti ini? Ini memang pada saat mereka di kafe, kemudian ada saling pandang di kafe tersebut, kemudian diusir oleh pemilik kafe. Namun di luar mereka kemudian berjanjian untuk duel di luar. Kemudian dari salah satu pihak pelaku ini menghubungi rekan-rekan yang lain untuk membantu menganiaya atau mengeroyok korban. Jadi di TKP itu pelaku itu tidak datang sendirian tapi bersama dengan teman-teman yang lain. Iya, Bapak. Teman satu teman maupun teman tongkrongan. Artinya Bapak ini 2 sebelumnya pernah terjadi bentrok atau gimana, Bapak? Iya, apa mereka saling kenal, Pak? Sebenarnya tidak ada masalah apapun sebelumnya. Untuk masalah itu dipicu memang hanya karena saling pandang di kafe itu aja. Dan mereka tidak saling mengenal sebelumnya, memang hanya gara-gara saling pandang itu kemudian ribut di dalam kafe, ditindaklanjuti dengan berduel di luar di jembatan. Oke, baik, Pak. Oke, baik, Pak. Nah, kalau mengingat pelaku ini merupakan pelajar begitu kan ya, treatment atau kelanjutan bagaimana nih nanti? Hukumnya, proses hukumnya seperti proses apa? hukumnya mereka akan perlakukan samakah dengan kasus-kasus yang lainnya ataukah ada perbedaan karena mereka ini pelajar? Untuk pelaku ini karena masih anak-anak, jadi kami tentunya akan membedakan untuk proses hukum yang berjalan. Kita sudah berkoordinasi dengan BP3 AKP untuk melakukan pendampingan, kemudian dari Bapas penanganan pelaku anak terkait dengan pembimbingan dan pendampingan sampai nanti proses hukumnya tuntas. Dan untuk penahanannya juga tentunya kami bedakan, tidak kami jadikan satu dengan mereka yang ditahan yang dewasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heri Purnomo selaku Kapolres Semarang. Ini semoga tidak terjadi lagi dan semoga nggak baper ya, saling pandang langsung berujung duel. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih Pak Heri, selamat bertugas kembali. Selamat pagi, Mbak. Selanjutnya berdalih ritual, seorang pelajar pelatih seni kuda lumping tega mencabuli gadis di perkebunan Batu Lawang, Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, pemirsa, ini Satreskrim Polres Banjar masih melakukan pengembangan kasus asusila tersebut untuk mencari dugaan korban lainnya. Inilah AHA, warga Kecamatan Patar
Kota Banjar yang menjadi tersangka kasus asusila pencabulan terhadap NA 16 tahun, perempuan di bawah umur. AH hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan dalam gelar perkara dalam Mako Polres Banjar, Jawa Barat. Peristiwa aksi bejat tersebut terjadi usai korban NA bersama temannya selesai latihan seni kuda lumping. Saat itu tersangka yang juga pelatih seni kuda lumping mengajak korban untuk diberikan ilmu di kediamannya. Di tengah perjalanan, korban dibujuk AH masuk ke perkebunan batu lawang dengan dalih melakukan ritual. Namun justru tersangka tega mencabuli NA. Orang tua yang mendengar pengakuan korban langsung melaporkan kejadian bejat tersebut ke polisi. Mendapat laporan tersebut, unit pelindung perempuan dan anak Satreskrim Polres Banjar menciduk AH tidak jauh dari rumahnya. Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan saat ini anggota Satreskrim Polres Banjar masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus asusila dengan dalih ritual tersebut. Dugaan korban aksi tersangka bisa saja bertambah. Melatih kuda seni kuda lumping. Ya. Jadi kebetulan ada dari muridnya yang diperdaya, yang akhirnya dilakukan tindakan oleh yang bersangkutan dengan janji-janji untuk mendapatkan ilmu. Selain hasil visum, petugas juga telah mengamankan barang bukti pakaian korban serta sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat membawa korban ke tempat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan aksi bejatnya, AH akan dijerat pasal Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Selanjutnya, akibat dalam pengaruh minuman keras, seorang pemuda serang dan rusak rumah warga dengan menggunakan batu. Nah, ini pemirsa, polisi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku sempat mendapatkan perlawanan dari pelaku yang masih dalam kondisi mabuk. Beginilah kondisi sebuah rumah di Kota Makassar usai diserang dan dirusak oleh seorang pemuda yang ngamuk dalam kondisi mabuk. Korban yang merupakan wanita lansia yang saat itu berada di dalam rumah terkejut lantaran ketakutan mendengar pagar rumahnya dirobohkan dan rumahnya dirusak oleh pelaku dengan menggunakan batu. Usai melakukan penyerangan dan pengerusakan di rumah korban, pelaku pun selanjutnya kabur meninggalkan TKP. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar Sulsel yang menerima laporan dari warga langsung mendatangi TKP dan mengambil keterangan korban serta saksi di TKP. Tak butuh waktu lama, polisi yang mengenali identitas pelaku langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama Lukman alias Gembel, warga Jalan Ablam, Kota Makassar. Di rumah pelaku di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku hilaf akan perbuatannya dan tak memiliki masalah dengan korban. Akibat perbuatannya, pelaku selanjutnya akan diserahkan ke penyidik guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara di atas 4 tahun. Dari Kota Makassar, Sulsel, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial digelar petugas gabungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, razia ini diwarnai dengan penolakan sejumlah gelandangan dan pengemis hingga menangis histeris. Razia orang dengan masalah kesejahteraan sosial kembali digelar oleh petugas Satpol PP dan Sudin Sosial di kawasan Jalan Kiai Haji Hasim Azhari, Jakarta Pusat. Dari razia ini, petugas menjaring beberapa pengemis yang tersebar di beberapa lokasi, termasuk di lampu merah jalan. Sebagian gelandangan dan pengemis melakukan penolakan disertai tangis histeris saat akan dibawa petugas, sehingga petugas harus dengan paksa memasukkan mereka ke mobil dinas sosial. Selain gelandangan, pengemis dan pengamen jalanan, petugas juga mengamankan manusia gerobak yang tengah memulung di pinggir jalan. Razia orang dengan masalah kesejahteraan sosial sengaja dilakukan menyusul kembali maraknya pengamen jalanan, pengemis dan gelandangan yang bertebaran di jalan-jalan ibu kota. Kita secara sinergitas untuk melakukan memerlukan pelayanan terhadap saudara-saudara kita yang berada di pinggir jalan yang tentunya akan mempengaruhi keindahan estetika kota. Jadi pada kesempatan ini akan ada sekitar 25 orang dari tim terpadu. Pada razia kali ini setidaknya 16 PMKS berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor Sudin
tim sosial untuk didata dan nantinya dikirim ke panti sosial. Ke informasi lainnya, Polri menetapkan 6 orang menjadi tersangka dari tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Ya pemirsa, di antara 6 tersangka ini salah satunya Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kamis malam mengumumkan tersangka tragedi yang menyebabkan 131 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Keenam tersangka, salah satunya adalah Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Selain dari penyelenggaraan pertandingan, 3 orang anggota Polri juga ditetapkan sebagai tersangka. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP
KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personel. Kemudian Saudara H dan G3 Yonhata Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama pasal 359, pasal 360. Yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Ya, pemirsa, aparat Teluk Betung Selatan Lampung menangkap sepasang kekasih yang tega membuang bayi mereka. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.